Shalom, saya atas nama Marini Samene, NIM 102-2021-0082. Saya dari kelas C, semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan materi tentang metode penelitian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangan dan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam ruang lingkup psikologi, ilmu ini termasuk psikologi khusus karena psikologi perkembangan mempelajari kekhususan daripada tingkah laku individu. Jika Anda adalah seorang calon guru atau seorang guru, maka mempelajari psikologi adalah hal wajib yang harus dilakukan. Dan karena akan ada banyak manfaat dari mempelajari psikologi perkembangan. Dalam metode penelitian psikologi perkembangan ini, kita akan membahas beberapa masalah, di antaranya satu, jenis penelitian ilmiah secara umum, yang kedua, langkah-langkah dalam penelitian ilmiah, yang ketiga, jenis-jenis metode pengambilan data penelitian psikologi perkembangan, yang keempat, jenis-jenis penelitian. Satu, jenis penelitian secara umum, yaitu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, penelitian eksploratif atau penelitian penjajakan atau eksploratif adalah tipe penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum tentu mempunyai hipotesa. Pengetahuan peneliti tentang gejala yang akan diteliti masih sedikit sekali. Dan secara umum, pengertian penelitian eksploratif adalah kegiatan dalam melakukan suatu penganalisaan yang dalam tentang suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua, penelitian eksplanatori atau konfirmatori. Penelitian eksplanatori adalah jenis penelitian yang merupakan pilar dari jenis peneliti lainnya. Sebelum memulai penelitian, untuk penelitian berikutnya kita harus selalu melakukan penelitian penjelasan terlebih dahulu. Karena tanpa penelitian tidak akan lengkap dan tidak akan seefisien itu. Dan riset penjelasan berfungsi agar survei dan desain riset Anda memiliki fokus yang lebih baik dan secara signifikan membatasi informasi yang bias dan yang tidak signifikan. Dan yang ketiga, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu. Nah, contohnya jumlah kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, akseptor KB, banyaknya film yang diputar, dan yang lain-lain. Dan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Contohnya, interaksi sosial, sistem kekerabatan, dan lain-lain. Dan penelitian seperti ini biasanya dilakukan tanpa hipotesa yang telah dirumuskan secara ketat. Dan ada kalanya menggunakan hipotesa tetapi bukan untuk diuji statistik. Yang kedua, langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Menurut Profesor Dr. Suharsimi Arukonto pada tahun 2010 menyebutkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan anggapan dasar. Yang kelima, merumuskan hipotesis. Yang keenam, memilih pendekatan. Yang ketujuh, menentukan variabel dan sumber data. Yang kedelapan, menentukan dan menyusun instrumen. Yang kesembilan, mengumpulkan data. Yang ke-10, analisis data. Yang ke-11, menarik kesimpulan. Dan yang ke-12, menulis laporan. Yang ketiga, jenis-jenis metode pengambilan data penelitian psikologi perkembangan. 1. Metode observasi. Metode observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengamati semua tingkah laku yang dapat dilihat pada waktu tertentu atau pada tahap perkembangan tertentu. Hasil observasi dapat digunakan sebagai tolak ukur menyusun program bimbingan dan konseling komprehensif, lazim dinamakan
Nedasmen ada 2 metode observasi, yaitu observasi alami dan observasi terkontrol. Yang kedua, tes psikologi. Tes psikologi adalah suatu pengukuran yang standar dan objektif terhadap sampel perilaku. Tes psikologi merupakan suatu kegiatan pengukuran atau penilaian melalui upaya yang sistematik untuk mengungkapkan aspek-aspek psikologi tertentu dari individu. Jenis-jenis tes psikologi ada 4, yaitu tes intelijensi, kedua tes bakat, yang ketiga tes kepribadian, dan yang keempat tes minat. Tujuan tes psikologi digunakan untuk mengukur berbagai kemungkinan atas bermacam kemampuan secara mental dan apa-apa yang mendukungnya, termasuk prestasi dan kemampuan, kepribadian, intelijensi, atau bahkan fungsi neurologis. Fungsi tes psikologi memiliki beberapa macam fungsi, yaitu fungsi prediksi, fungsi diagnosis, fungsi monitoring, dan fungsi evaluasi. Berdasarkan keputusan yang akan diambil dalam pengukuran psikologi, maka tes psikologi mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu dari Sukardi dan Kusmawati pada tahun 2009, yaitu fungsi seleksi, fungsi klasifikasi, fungsi deskripsi, mengevaluasi atau treatment, menguji suatu hipotesis. Yang ketiga, pemberian angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal yang dia ketahui. Jenis-jenis angket itu angket terbuka atau angket tidak berstruktur, ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberi isian sesuai kehendak dan keadaan. Kedua, angket tertutup, santing. Angket tertutup atau angket berstruktur adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberi tanda silang atau tanda checklist. Kelebihan dari responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungannya dengan peneliti atau penilai. Kelemahannya, ada kemungkinan angket diisikan oleh orang lain yang bukan responden terpilih. Yang keempat, catatan dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau dengan orang lain tentang subjek. Dokumen atau sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan lain sebagainya. Menurut Meleong dalam Herdiansyah 2010 mengemukakan 2 bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, yaitu dokumen harian dan dokumen resmi. Kelima, catatan anekdot. Catatan anekdot atau catatan kejadian khusus adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung tentang sikap dan perilaku yang muncul secara tiba-tiba. Merupakan uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh responden dalam situasi khusus. Tujuan catatan anekdot yaitu catatan anekdot bisa disajikan sebagai data dan juga bisa digunakan peneliti untuk memahami setiap responden sebagai suatu pola atau munculnya profil responden. Fungsi catatan anekdot atau anecdotal record. Satu, catatan anekdot merupakan berguna untuk mencatat seluruh peristiwa secara fakta, menceritakan situasi dan kondisi yang terjadi, apa yang dilakukan, dan juga apa yang dikatakan responden.
tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Yang keenam, wawancara. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka, secara langsung dengan siswa. Selama proses wawancara, petugas bimbingan mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan, dan membuat catatan mengenai hal yang diungkapkan kepadanya. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu pedoman wawasan tidak terstruktur dan pedoman wawancara terstruktur. Yang keempat, jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu studi kasus, studi etnografik, studi korelasional, penelitian eksperimen, dan penelitian cross-sekuental studi sebagai berikut. Studi kasus, menurut Profesor Dr. H. Mudija Raharjo MSI, menyimpulkan bahwa studi kasus ialah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Langkah-langkah penelitian studi kasus. Dalam pelaksanaan kajian untuk penelitian studi kasus, maka tidak akan lepas dengan proses secara teratur dan berkelanjutan. Beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peneliti diantaranya: 1. Pemilihan tema atau topik penelitian. Yang kedua, kajian teori penelitian. Yang ketiga, perumusan masalah. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, pengolahan dan analisis. Yang keenam, simpulan dan laporan hasil penelitian. Yang kedua, studi etnografik. Etnografi merupakan salah satu penelitian yang termasuk ke dalam jenis peneliti kualitatif. Etnografi diambil dari bahasa Yunani, di mana kata ethos berarti suku bangsa dan grapos yang berarti sesuatu yang ditulis. Sehingga jenis penelitian ini berfokus pada penelitian tentang perilaku dan kebudayaan dari suatu kelompok. Menurut Creswell dalam buku Educational Research, etnografi yang paling umum digunakan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis. Yang ketiga, studi korelasional. Pengertian penelitian korelasional menurut Guy menjelaskan bahwa metode korelasi adalah salah satu bagian peneliti ex post factor, karena biasanya peneliti tidak memanipulasi variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Hubungan dalam penelitian korelasi memahami bahwa penelitian korelasi ini akan membandingkan dan menentukan hubungan yang terjalin antara dua variabel. Dan variabel yang diteliti hubungannya dengan subjek dan objek peneliti yaitu korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian korelasi yaitu 1. Pemilihan masalah, yang kedua studi kepustakaan metodologi, ketiga metodologi penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis data, dan yang keenam simpulan. Yang keempat, penelitian eksperimen dan penelitian cross-sequential study. Menurut Solso dan Matzlin tahun 2002, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. 2. Penelitian cross-sequential study adalah jenis desain penelitian di mana peneliti mengumpulkan data dari banyak individu yang berbeda pada satu titik waktu, sehingga dalam penelitian cross-seksional peneliti mengamati variabel tanpa lagi dapat mempengaruhinya. Menurut Noto Admozo,
cross-seksional adalah sebagai suatu peneliti untuk mempelajari suatu dinamika korelasi antara faktor-faktor, risiko, dan efek, dan dengan suatu pendekatan observasi ataupun dengan teknik pengumpulan data pada suatu waktu tertentu. Langkah-langkah penelitian eksperimen menurut Sukardi, pada umumnya penelitian eksperimental dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan dan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang terakhir, kesimpulan dari materi ini itu psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya, termasuk metode penelitian psikologi perkembangan, yaitu jenis penelitian ilmiah secara umum atau penelitian eksploratif, penelitian eksplanatori atau konfirmatori, penelitian deskriptif. Langkah-langkah dalam penelitian ilmiah, jenis-jenis metode pengambilan data, penelitian psikologi perkembangan atau observasi, tes psikologi, pemberian angket, catatan dokumentasi, catatan anekdot, catatan dokumentasi, dan wawancara. Dan jenis-jenis penelitian, studi kasus, studi etnografik, studi korelasional, penelitian eksperimen, dan penelitian cross-seksional studi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi metode psikologi perkembangan. Kiranya video yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom.